Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Chandra dengan kelas 1B dengan NIM 2533036. Baik, materi ini saya akan memaparkan materi tentang mesin fries atau milling. Nah, kegunaan mesin fries atau milling yaitu meratakan permukaan, membuat alur, membuat roda gigi, membuat benda kerja yang mempunyai segi banyak beraturan, membuat profil dan bentuk yang tak beraturan dan lain sebagainya. Nah, adapun prinsip dasar kerja milling, pisau atau cutter berputar pada sumbunya. Benda kerja bergerak ke arah pisau sepanjang benda kerja yang akan dipotong. Adapun jenis-jenis mesin milling atau fries. Yang pertama, berdasarkan posisi sumbu spindle utama mesin. Mesin milling vertikal, sumbu utama spindle tegak lurus dengan meja. Selanjutnya, mesin milling horizontal, sumbu utama horizontal dengan meja. Dan yang terakhir, memiliki dua spindle vertikal dan horizontal. Nah, adapun jenis-jenis mesin milling. Yang pertama, mesin milling vertikal, yang kedua mesin milling horizontal, dan mesin milling universal. Nah, berdasarkan cara kerja dan sistem pergerakan, ya adapun dua mesin milling semi otomatis, yaitu mesin ini dapat dioperasikan secara otomatis dan manual. Yang kedua, mesin milling otomatis CNC, semua pergerakan dikontrol oleh program atau komputer. B, berdasarkan fungsi penggunaannya. Yang pertama itu mesin milling hobbing, merupakan mesin milling yang digunakan untuk membuat roda gigi atau gear dan sejenis. Merupakan mesin milling yang digunakan untuk membuat roda gigi atau gear dan sejenisnya, sprocket atau dan lain-lain. Alat potong yang digunakan juga spesifik, yaitu membentuk profil dan roda gigi atau evolven dengan ukuran yang presisi. Nah, mesin milling selanjutnya yaitu mesin milling gravier. Itu merupakan mesin yang digunakan untuk membuat gambar atau tulisan dengan ukuran yang dapat diatur sesuai keinginan dengan skala tertentu. Yang ketiga, mesin milling planer, merupakan mesin yang digunakan untuk memotong permukaan atau face cutting dengan benda kerja besar dan berat. Nah, yang kelima, mesin milling copy, merupakan mesin milling yang digunakan untuk mengerjakan bentuk yang rumit, maka dibuat master atau mal yang dipakai sebagai referensi untuk membuat bentuk yang sama. Mesin ini dilengkapi dua head mesin yang fungsinya sebagai berikut. A. Head yang pertama berfungsi untuk mengikuti bentukan masternya. B. Head yang kedua berfungsi memotong benda kerja sesuai bentuk masternya. Adapun bagian utama mesin milling. Yang pertama, spindle utama, merupakan bagian yang terpenting dari mesin milling, tempat untuk mencekam alat potong. Dibagi menjadi tiga jenis, yaitu vertical spindle, horizontal spindle, dan universal spindle. Yang kedua, meja atau table, merupakan bagian mesin milling, tempat untuk clamping device atau benda kerja. Dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, fixed table, yang kedua swivel table dan compound table. Yang ketiga, motor drive, merupakan bagian mesin yang berfungsi menggerakkan bagian-bagian mesin yang lain seperti spindle utama, meja atau feeding, dan pendingin cooling. Pada mesin milling sedikitnya terdapat 3 buah motor, yaitu motor spindle utama, yang kedua ada motor gerakan pemakan atau feeding, dan yang ketiga motor pendingin atau cooling. Nah, keempat, transmisi, merupakan bagian mesin yang menghubungkan motor penggerak dengan yang digerakkan. Berdasarkan bagian yang digerakkan dibedakan menjadi dua macam, yaitu transmisi spindle utama dan yang transmisi feeding. Berdasarkan sistem transmisinya dibedakan menjadi dua macam, yaitu transmisi gearbox dan transmisi V-belt. Yang kelima, knee, merupakan bagian mesin untuk menopang atau menahan meja mesin. Pada bagian ini terdapat transmisi gerakan pemakan atau feeding. Keenam, kolom atau tiang, merupakan badan dari mesin, tempat menempelnya bagian-bagian mesin yang lain. Yang ketujuh, base atau dasar, merupakan bagian bawah dari mesin milling, bagian yang menopang badan atau tiang tempat cairan pendingin.
Yang kedelapan, kontrol, merupakan pengatur dari bagian-bagian mesin yang bergerak. Ada dua sistem kontrol, yaitu mekanik dan elektrik. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu sederhana dan kompleks. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, yaitu mesin milling. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang pengelasan. Adapun definisi dari pengelasan, yaitu pengelasan atau welding adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan. Adapun jenis-jenis pengelasan atau welding proses. Nah, gas welding ada 3. Oxy-acetylene, air acetylene, dan oksihidrogen. Resistance welding ada 4. Butt, spot, seam, dan projection. ARC welding ada 5. Karbon ARC, kedua metal arc, ketiga plasma arc, 4 gas metal arc, dan kelima gas tungsten. Selanjutnya Neuer welding. Yang pertama ada electron beam, yang kedua laser. Solid state welding ada 4. Yang pertama friction, ultrasonic, diffusion, dan explosive. Nah, jenis-jenis pengelasan ada gas welding. Proses penyambungan logam menggunakan panas dari nyala api hasil campuran gas, oksigen, dan gas bahan bakar. Biasanya asetilin untuk melelehkan logam induk dan logam pengisi. Nah, yang kedua resistance welding. Penyambungan logam cepat dengan menekan 2 komponen atau lebih menggunakan elektroda, lalu dialiri arus listrik tinggi. Panas yang dihasilkan dari resistansi logam melelehkan titik kontak, menciptakan sambungan kuat yang digunakan di industri otomotif dan plat tipis. Karakter utama resistance welding. Prinsip kerjanya memanfaatkan tekanan atau pressure dan arus listrik resistensi heat secara bersamaan. Nah, proses cepatnya tidak memerlukan bahan tambah atau filler metal atau gas pelindung. Yang ketiga ada arc welding. Proses penyambungan logam menggunakan panas yang dihasilkan dari busur listrik. Busur ini terbentuk antara ujung elektroda dan logam dasar, melelehkan keduanya untuk menciptakan ikatan yang kuat. Teknik ini umum digunakan karena praktis, murah, dan serbaguna. Seringkali membutuhkan gas pelindung untuk mencegah kontaminasi. Prinsip kerjanya yaitu menggunakan arus listrik atau AC atau DC untuk menciptakan busur listrik yang menghasilkan panas ekstrim sekitar 6500 V atau sekitar guna melelehkan logam. Selanjutnya jenis-jenis arc welding. Yang pertama SMAW, shell metal arc welding, stick tradisional elektroda berlapis flix. Yang kedua GMAW atau MG atau MAG, gas metal arc welding, menggunakan kawat las, gulungan, dan gas pelindung. Yang ketiga GTAW atau TIG, gas tungsten arc welding, menggunakan elektroda tungsten tidak terkonsumsi untuk hasil presisi. Nah, yang keempat ada SAW, Sumberg arc welding, pengelasan otomatis terendam flux. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.